gelandang timnas Indonesia Tom Hai resmi bergabung ke klub Belanda Almere City. Pengumuman klub berjuluk Domba Hitam merekrut Hai dirilis pada Jumat. Almere City memperkuat tim setelah bursa transfer ditutup. Gelandang berpengalaman Tom Hai datang dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak hingga musim panas tahun depan. Tulis situs resmi Almere. Johan Hansma selaku Direktur Teknik Almere menyambut gembira kedatangan Hai ke klub yang baru berdiri pada milenium kedua tersebut. Kami sangat senang dengan kedatangan Tom. Dia adalah pemain yang kami cari. Kedatangannya membuat skuad kami lengkap. Pemain yang bakal bersama kami memperjuangkan perbaikan Eredivisie musim ini, ucap Hansma. Hai sempat dikaitkan dengan beberapa klub dari Belanda dan luar negeri kincir angin tersebut pada beberapa pekan terakhir. Almere merupakan klub terakhir yang melakukan pendekatan terhadap Hai setelah gelandang 29 tahun itu gagal sepakat dengan Ajax Breda. Kabar Hai pindah ke Almere sudah diberitakan Voetbal International pada Kamis malam waktu Belanda. Almere saat ini berada di peringkat ke-17 Eredivisie atau kedua dari bawah. Dalam 4 laga terakhir, Almere baru meraih 1 poin dari sekali seri. Sementara 3 laga lain berujung kekalahan. Calon pemain naturalisasi Mauro Ziegelsta tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Dia mengungkap kabar terkini proses naturalisasinya. Dia menyebut proses naturalisasi dirinya sudah masuk dalam tahap pengurusan dokumen persyaratan. Beberapa waktu lalu, Mauro Ziegelsta sudah mengonfirmasi keinginannya membela timnas Indonesia. Terlebih, dia cocok dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang sedang mencari striker. Namun, hingga kini Mauro Ziegelsta belum berfoto atau bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai sinyal kuat proses naturalisasinya dimulai. Namun, sang bomber mengatakan proses naturalisasi dirinya sudah memasuki tahap lebih lanjut. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen. Dan jika semuanya sudah selesai, saya akan terbang ke Indonesia, tutur Mauro. Mauro merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya dari pihak ayah. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui mempunyai nenek yang merupakan orang Bandung. Striker Volendam U21 itu mengaku tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia karena melihat antusiasme supporter. Mauro mengatakan, bermain untuk skuad Garuda merupakan mimpi masa kecilnya. Ya, itu mimpi saya. Saya melihat banyak hal positif. Stadion yang diisi 70.000 orang, itu seperti mimpi anak kecil yang akan terwujud, tutup Mauro. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Ziegelsta. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Ziegelsta yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu akan terjadi, kata sang host. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Hai secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Hai difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya.
Media Korea Selatan menyebut timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih 2 poin dari 2 laga awal Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Arab Saudi. Menurut Donga, Indonesia menunjukkan performa luar biasa di awal babak kualifikasi. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di babak ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai tim terlemah. Namun mereka terus berjuang meski berada di grup sulit bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski masa depan Indonesia dianggap suram, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI tetap berusaha keras, dan hasilnya mulai terlihat. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bukan kebetulan. Australia tampil dominan, tetapi berkat penyelamatan Martin Paes, Indonesia menghindari kekalahan. Dengan hasil imbang melawan 2 tim kuat, Indonesia mengejutkan dengan meraih 2 poin dan berada di peringkat keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober dan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ole Romeni sempat jadi nama paling panas. Namun, sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ole, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Million Man Hoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Million Man Hoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Man Hoef mengawali karir sepak bolanya di Belanda dengan bergabung Akademi Zeeburgia, AFC Youth, hingga Vitesse. Bersama Vitesse, ia akhirnya berkembang dan masuk tim senior pada tahun 2020. Bakatnya kemudian kecium klub Inggris, Stoke City. Million Man Hoef pun hijrah ke Inggris bergabung dengan Stoke City pada Februari 2024 lalu dan kini menjadi pilihan utama. Tercatat Man Hoef sudah tampil 6 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 3 gol serta 1 assist. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, tulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Man Hoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini, yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. PSSI terus mengebut proses naturalisasi 2 pemain, yakni Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Kamis, berkas Mace dan Eliano sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, menurut keterangan Menpora Dito Aryo Tejo, paling lambat berkas tersebut diproses DPR pada 17 Oktober. Erick Thohir menegaskan proses naturalisasi kedua pemain sedang dikebut supaya bisa main lebih cepat membela timnas Indonesia. Semula pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan Mace Hilgers dan Eliano Reinders bermain di pertengahan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya saat menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Namun, Erick Thohir ingin proses naturalisasi Mace dan Eliano rampung lebih cepat. Dia berharap kedua pemain sudah bisa turun pada matchday ketiga dan keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Bahrain dan Cina. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia membutuhkan tenaga Mace dan Eliano supaya tampil lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyoroti fakta skuad Garuda belum jitu dalam melakukan serangan balik, serta perlu memperkukuh lagi lini pertahanan di sisa 8 laga kualifikasi.